hak untuk menjadi kaya. Mengapa sistem uang saat ini gagal melindungi tabungan Anda? Selamat datang. Hari ini kita akan membalas sebuah gagasan yang, jujur saja, terdengar seperti fiksi ilmiah. Betul. Membangun ulang sistem moneter internasional dari nol pakai teknologi kripto. Ya, Anda telah membagikan sebuah makalah penelitian yang sangat padat dari Jose Javier Losada Baños yang menguraikan visi ini. Jadi, misi kita kali ini adalah membedah proposal radikal ini. tepat. Kita akan melakukan perjalanan dari tablet tanah liat di Mesopotamia ribuan tahun lalu, melihat tumpukan Lego digital baru yang ditawarkan kripto, hingga akhirnya merakit proposal sistem dua mata uang yang sangat ambisius ini. Dan yang membuat pembahasan ini begitu menarik adalah bagaimana makalah ini pada dasarnya berargumen bahwa semua masalah keuangan modern kita, inflasi, krisis perbankan, ketidakstabilan, itu akarnya ada di perangkat keras uang yang sudah usang gitu. Perangkat keras yang usang, ya. Visi yang ditawarkan di sini bukan sekedar mata uang baru, tapi sebuah arsitektur keuangan yang sepenuhnya berbeda. Dirancang untuk menjawab aspirasi manusia yang sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Aspirasi apa itu? Bagaimana cara menyimpan nilai dari hasil kerja keras kita dengan aman? Oke, ini menarik. Tapi jujur saja, kenapa kita harus mulai dari Mesopotamia? Rasanya seperti mau membahas masa depan mobil listrik dengan memulai dari sejarah roda kayu. Jauh sekali. Haha, saya paham, tapi ini krusial. Karena makalah ini berargumen bahwa uang pada intinya selalu merupakan sebuah ide abstrak, sebuah teknologi sosial untuk melacak nilai. Oke, Masalahnya adalah, sepanjang sejarah, ide ini selalu dibatasi oleh teknologi fisik pada masanya. Tablet tanah liat, koin perak, uang kertas, semua itu adalah upaya untuk membungkus ide kepercayaan dalam sebuah objek fisik. dalam sebuah benda, ya. Nah, teknologi kripto, untuk pertama kalinya dalam sejarah memungkinkan uang untuk ada dalam bentuk aslinya, sepenuhnya imaterial dan terprogram. Ini adalah lompatan evolusi yang sangat besar. Jadi ini bukan soal nostalgia, tapi soal memahami batasan-batasan yang coba dipecahkan oleh setiap inovasi. Oke, saya mengerti. Kalau begitu, mari kita lihat beberapa tonggak sejarah penting yang disorot dalam materi Anda ini. Tepat, kita mulai di Mesopotamia sekitar 8.000 SM. Mereka menggunakan token tanah liat untuk mewakili aset real, seperti seekor domba atau sekarung gandum. Jadi, seperti bukti kepemilikan fisik ya? Betul. Bayangkan ini seperti file save game pertama di dunia untuk ternak Anda. Token-token ini kemudian disegel dalam bola tanah liat bernama bule, yang berfungsi seperti, amplop terenkripsi pertama. Harus dipecahkan untuk diverifikasi. Konsep dasarnya sama, bukti kepemilikan yang aman. Lalu muncul logam mulia, emas dan perak. Ya sampai hari ini masih dianggap sebagai aset aman. Makalah ini punya pandangan menarik soal ini. Iya. Bahwa nilai emas bukan karena sifat kimianya, tapi karena kesepakatan diam-diam umat manusia selama ribuan tahun. Semacam meme yang bertahan paling lama di dunia. Betul sekali. Dan momen penting berikutnya adalah saat kerajaan Lydia menciptakan koin standar, yang kemudian disebarluaskan oleh Alexander Agung. Koin tetradraks perak menjadi semacam dolar AS di zaman kuno. Mata uang universal pertama. Benar. Tapi di sini juga kita melihat kelemahan fundamental sistem yang terikat pada aset fisik. Selama Perang Peloponnesia, Athena kalah telak karena tambang perak mereka direbut. Jadi sumbernya cuma satu. Untungan pada satu sumber fisik adalah satu titik kegagalan yang fatal. Bencana itu sepertinya memicu gelombang inovasi baru untuk membuat uang jadi lebih abstrak, kan? Tepat. Kita melihat munculnya surat sanggup bayar di kota-kota Italia, bank publik pertama di Barcelona, dan cek yang terinspirasi dari sistem sak di dunia Islam. Semuanya untuk menghindari membawa koin fisik? Benar, semua ini adalah langkah menjauh dari keharusan membawa sekantong koin kemana-mana menuju sistem yang lebih berbasis kepercayaan dan catatan akuntansi. Puncaknya adalah konsep bimetalisme yang dipelopori Spanyol. Bimetalisme? Maksudnya dua logam? Ya, mereka punya dua jenis uang, koin perak, rel DA8 untuk transaksi sehari-hari, dan koin emas, doblon, untuk menyimpan kekayaan jangka panjang. Tunggu. Jadi, ide punya satu uang untuk jajan kopi dan satu uang untuk dana pensiun, itu bukan ide baru dari dunia kripto. Bukan sama sekali. Ini sudah ada sejak zaman bajak laut Karibia.
Konsep ini ternyata sangat tua. Sangat tua dan sangat intuitif, karena kedua fungsi uang, itu sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, memiliki kebutuhan yang berbeda. Inilah pelajaran utama dari sejarah yang menjadi fondasi dari proposal modern yang akan kita bahas. Oke, jadi kita punya tumpukan Lego digital yang canggih ini dari dunia kripto. Pertanyaannya sekarang, bagaimana makalah ini menyusunnya menjadi sesuatu yang benar-benar bisa berfungsi sebagai sistem moneter global? Di mana kita mulai? Nah, kita mulai dengan membedakan dua jenis uang. Menurut penulisnya ya, ada uang profane money, dan uang sah, legal tender. Oke, apa bedanya? Uang profan itu seperti mata uang di dalam game atau di aplikasi global seperti Telegram. Muncul secara spontan, diadopsi oleh pengguna, dan risikonya ditanggung sepenuhnya oleh para penggunanya. Kalau nilainya jatuh, ya sudah itu masalah mereka. Betul, itu masalah mereka. Sedangkan uang sah atau legal tender adalah yang diakui dan dijamin oleh negara. Kalau nilainya jatuh, dampaknya dirasakan oleh seluruh warga negara melalui inflasi. Tepat. Jadi standarnya harus jauh lebih tinggi. Dan makalah ini, setahu saya, fokus untuk merombak konsep legal tender ini kan? Tepat sekali. Proposalnya adalah kembali ke ide bimetalisme, tapi versi abad ke-21. Ada dua keluarga mata uang yang hidup berdampingan dalam sistem yang terintegrasi. Keluarga pertama? Pertama, ada mata uang untuk belanja. Ini adalah mata uang yang kita kenal. Dolar digital, euro digital, rupiah digital. Diterbitkan dan dikelola oleh regulator di masing-masing negara. Fungsinya berarti murni untuk transaksi sehari-hari ya? Benar. Membayar tagihan, membeli kopi, dan sebagainya. Oke, itu cukup mudah dipahami. Tapi di mana terobosannya? Terobosannya ada di keluarga kedua. Mata uang untuk menabung. Makalah ini mengusulkan sebuah mata uang global tunggal yang baru yang disebut Solidus. Solidus. Ya, sebagai penghormatan pada koin emas Romawi yang nilainya berhasil stabil selama lebih dari 1000 tahun. Tunggu sebentar. Sebuah mata uang tabungan global tunggal, Solidus, itu terdengar sangat utopis. Sangat. Bagaimana mungkin Anda bisa membuat setiap negara dengan kepentingan ekonominya yang saling bersaing, Amerika, Tiongkok, Eropa, untuk setuju pada satu sistem ini? Siapa yang akan mengendalikannya? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya ada pada desain Solidus itu sendiri. Solidus tidak dikendalikan oleh satu negara atau entitas. Lalu oleh siapa? Ia diatur oleh seperangkat aturan yang transparan dan otomatis, yang berjalan di atas blockchain. Tujuannya cuma satu, Apa itu? menjaga daya beli secara konstan dari waktu ke waktu. Ini adalah perwujudan dari apa yang disebut penulis sebagai hak fundamental untuk melindungi kekayaan individu. Menjaga daya beli secara konstan, itu berarti nol inflasi selamanya. Kedengarannya mustahil. Bagaimana cara kerjanya? Betul? Bitcoin mencoba melakukan ini dengan pasokan tetap kan, tapi nilainya sangat fluktuatif. Benar. Solidus menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda yang disebut penulis monetarisme produktif. Monetarisme produktif, oke, istilah baru. Pasokan Solidus tidak tetap seperti Bitcoin. Sebaliknya, jumlahnya bertambah secara proporsional dengan pertumbuhan positif ekonomi global real. Oke, coba sederhanakan. Analogi sederhananya begini. Jika ekonomi global tahun ini berhasil menciptakan nilai baru yang setara dengan 10 triliun kue, maka sistem akan secara otomatis mencetak Solidus baru senilai 10 triliun kue itu. Tidak lebih, tidak kurang. Tepat. Dengan begitu, nilai setiap Solidus secara teori akan selalu sama. Oke, itu ide yang sangat besar. Artinya tidak ada lagi bank sentral yang bisa mencetak uang seenaknya untuk stimulus ekonomi atau menalangi utang pemerintah. Betul sekali. Tapi, bagaimana sistem ini bisa tahu berapa banyak kue baru yang berhasil dipanggang oleh ekonomi global? Dari mana data itu berasal? Nah, disinilah salah satu Lego digital tadi menjadi sangat vital. Oracle Networks, seperti Chainlink. Kurir data itu ya? Anggap saja Oracle ini adalah ribuan kurir data super terpercaya yang tersebar di seluruh dunia. Tugas mereka adalah melaporkan data ekonomi real, PDB, output industri, apapun itu, ke dalam blockchain. Jadi mereka adalah mata dan telinga bagi sistem Solidus untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dunia nyata. Tepat. Tanpa Oracle, konsep monetarisme produktif ini hanya angan-angan. Tunggu, jadi Anda bilang setiap transaksi dalam dolar digital misalnya akan secara otomatis dicatat nilainya dalam Solidus pada saat itu juga, menggunakan data dari para Oracle ini? Betul. Itu, wow, gila.
Itu berarti kita bisa punya gambaran PDB global yang akurat detik demi detik, semacam dashboard ekonomi dunia yang live. Tepat sekali. Itulah salah satu implikasi terbesarnya. Sistem ini menciptakan sistem akuntansi entry ganda secara real-time untuk seluruh planet. Transparansi ekonominya akan berada di level yang belum pernah kita bayangkan. Wow. Dan tentu saja, sistem global sebesar ini harus super efisien dan aman. Makanya, proposal ini bersandar pada mekanisme konsensus Proof of Stake, POS, bukan Proof of Work milik Bitcoin yang boros energi. Masuk akal. Dan agar semua mata uang digital lokal ini bisa berbicara dengan lancar ke sistem Solidus, dibutuhkan teknologi multi-chain networks seperti Polkadot yang berfungsi seperti penerjemah universal antar blockchain. Oke, jadi semua bagian teknologinya saling terkait. Tapi saya masih memikirkan peran Solidus ini. Jadi selain menjadi alat tabungan super stabil, apa fungsi lainnya? Fungsi utamanya yang kedua adalah sebagai aset agunan tunggal yang diterima secara hukum untuk semua operasi kredit. Disinilah kebijakannya menjadi sangat berbeda. Berbeda bagaimana? Saat ini, jika ekonomi memanas, bank sentral akan menaikkan suku bunga, yang merupakan bom karpet, memukul semua orang, baik yang meminjam untuk usaha produktif maupun yang untuk spekulasi. Kedengarannya lebih presisi, tapi bukankah ini memberikan regulator kekuatan yang sangat besar untuk memilih pemenang dan pecundang dalam ekonomi dengan mengontrol akses kredit untuk sektor tertentu? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana sistem ini mencegah penyalahgunaan? Makalah ini mengusulkan alat yang disebut rasio cakupan kredit. Regulator tidak memilih perusahaan A atau B. Sebaliknya, mereka menetapkan aturan berdasarkan jenis pinjaman. Contohnya? Misalnya, mereka bisa bilang, untuk pinjaman hipotek rumah pertama, Anda harus menjaminkan Solidus senilai 10% dari pinjaman. Tapi, untuk pinjaman spekulatif di pasar derivatif, Anda harus menjaminkan 100%. Jadi ini seperti pisau bedah, bukan palu godam. Tepat. Tujuannya adalah untuk mendinginkan sektor ekonomi yang terlalu panas tanpa harus membekukan seluruh ekonomi. Saya mengerti. Ini adalah pergeseran dari mengontrol harga uang atau suku bunga menjadi mengontrol risiko dalam sistem kredit. Benar. Dan semua ini dimungkinkan karena setiap orang memegang Solidus mereka di dompet self-custody. Ini memindahkan tanggung jawab dari bank ke individu. Anda menjadi bankir untuk diri sendiri dengan segala kekuatan dan risikonya. Persis, tingkat keamanan dompet self-custody modern dengan seed phrase 24 kata itu secara matematis astronomis. Seberapa aman? Jumlah kemungkinan kombinasinya lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta yang teramati. Jadi secara teknis sangat aman. Selama Anda tidak menuliskannya di sticky note dan menempelkannya di monitor Anda. Iya tentu saja. Ini adalah perubahan paradigma tentang kepemilikan. Jadi, dari tablet tanah liat sebagai bukti kepemilikan domba, hingga frasa benih digital sebagai bukti kepemilikan mata uang global yang stabil, kita telah menelusuri bagaimana ide tentang uang terus berevolusi untuk menjawab kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan untuk melakukan transaksi dan menyimpan nilai. Betul. Inti dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa teknologi kripto menawarkan lebih dari sekedar uang digital baru. Ia menawarkan seperangkat alat untuk merancang arsitektur keuangan yang sama sekali baru. Yang menurut proposal ini berpotensi lebih transparan, lebih stabil. Dan secara inheren mampu mengatasi masalah inflasi dan krisis kredit yang telah menghantui kita selama berabad-abad. Tentu saja, ini visi yang sangat ambisius dan menghadapi tantangan politik yang luar biasa. Pasti. Tapi sebagai sebuah cetak biru, ini sangat provokatif. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Makalah ini mengusulkan sebuah dunia di mana ada uang untuk belanja yang mungkin nilainya bisa berfluktuasi dan uang untuk menabung yang nilainya dirancang untuk tetap stabil selamanya. Sebuah pilihan yang tidak kita miliki sekarang. Pertanyaannya adalah, jika Anda memiliki pilihan itu di rekening bank Anda besok, berapa persen dari tabungan Anda yang akan Anda simpan dalam rupiah digital, dan berapa persen yang akan Anda konversi menjadi Solidus yang anti-inflasi ini? Dan bagaimana pilihan sederhana itu saja sudah bisa mengubah cara Anda memandang uang, risiko, dan masa depan keuangan Anda?